Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Juz yang pertama masih melanjutkan tentang imam dan makmum. Kita telah sampai kepada perkataan wa bihadzil hujjati, dan dengan hujah inilah ihtaja berhujah siapa as-sahabatu, para sahabat, fi taqdimi Abi Bakr Siddiq, di dalam mendahulukan, mengedepankan Abu Bakar radhiyallahu anhu lil khilafah, untuk menjadi khilafah. Karena qalu, mereka para sahabat mengatakan, nazarna, kami memandang, fa idza sholatu imaduddin, maka apabila salat itu adalah tiangnya agama, fakhtarna, maka kami memilih, lidunyana, untuk keduniaan kami, maksudnya adalah untuk memimpin keduniaan kami memilih man radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina, orang yang diridhoi oleh Rasulullah SAW untuk agama kami. Jadi karena Abu Bakar, beliau adalah orang yang diridhoi oleh Nabi untuk memimpin mereka di dalam masalah agama, yaitu sholat, maka para sahabat pun ridho keduniaan mereka dipimpin oleh Abu Bakar, sehingga mereka para sahabat memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Wa ma qaddamu Bilalan, dan tidaklah mereka para sahabat mengedepankan Bilal untuk menjadi khalifah. Kenapa? Ihtijajan, karena mereka berhujah bi annahu, bahasanya Nabi radiyahu lil adzan, Nabi meridai Bilal untuk azan. Jadi mereka para sahabat, mereka tidak mengedepankan Bilal untuk menjadi khalifah, itu karena Nabi telah meridai Bilal menjadi muadzin. Kemudian wa ma ruwiya annahu qala lahu rajulun, dan apa yang telah diriwayatkan annahu qala lahu rajulun, bahasanya ada seorang yang berkata kepada Nabi. Seorang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannata. Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, atas amal, adkhulu bihi al-jannata, yang aku bisa masuk bihi, dengan amal tadi, al-jannata, ke dalam surga. Qala, maka Nabi menjawab, kun muadzinan, jadilah kamu muadzin. Qala, maka laki-laki tadi menjawab, la astati, aku enggak mampu ya Rasul. Qala, maka Nabi berkata lagi, kun imaman, jadilah kamu imam. Qala, maka laki-laki tadi juga menjawab, la astati, aku tidak mampu. Qala, maka Nabi bersabda, sholli bi izail imam, sholatlah kamu di belakang imam. Kalau muadzin enggak mampu, jadi imam juga enggak mampu, sholli bi izail imam, sholatlah kamu di belakang imam. Maksudnya menjadi makmum. Fala'allahu dhanna annahu la yurdah bi imamatihi. Fala'allahu, barangkali laki-laki tadi itu dhanna, menduga, annahu la yurdah bi imamatihi, annahu la yurdah bi imamatihi, bahwasanya Nabi tidak ridho dengan keimaman laki-laki tadi. Sehingga yang ditawarkan pertama kali oleh Nabi adalah adzan. Idzil adzanu ilaihi, karena adzan itu adalah ilaihi, kepada dirinya. Wal imamatu, sedangkan imam, menjadi imam itu ilal jamaah, dikembalikan kepada jamaah. Jadi kalau adzan itu siapa saja boleh, tapi kalau menjadi imam itu harus dikembalikan kepada jamaah.
Yaitu harusnya orang yang menjadi imam itu adalah orang yang disukai oleh jamaah. Wa taqdimihim lahu, dan mengedepankannya mereka jamaah tadi lahu kepada dirinya untuk menjadi imam. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu tawahhama, Nabi menduga annahu, bahasanya rubama, barangkali, yaqdiru alaihi, dia laki-laki tadi itu mampu menjadi imam. Sehingga setelah Nabi menawarkan menjadi muadzin, Nabi menawarkan kepada dirinya untuk menjadi imam. Kemudian asalisu, yang ketiga, tugas imam yang ketiga adalah ayyura'iyal imamu awqatas sholawati. Hendaknya seorang imam itu memperhatikan waktu-waktu sholat. Jadi hendaknya imam itu memperhatikan waktu-waktu sholat. Fayusolli fi awailiha, sehingga dia sholat pada permulaan waktu sholat. Supaya apa? Liyudrika ridwanallahi subhanah, supaya dia mendapatkan keridhaan Allah. Fafatlu awwali waqti ala akhirihi kafatlil akhirah ala dunya. Maka adapun keutamaan awal waktu dibandingkan akhir waktu itu seperti kafatlil akhirah, seperti keutamaan akhirat ala dunya, dibandingkan dunia. Jadi sholat pada awal waktu itu bagaikan akhirat, kemudian sholat pada akhir waktu itu bagaikan dunia. Hakadha ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, innal abda la yusalliya sholata fi akhiri waqtiha. Sesungguhnya hamba benar-benar dia melakukan sholat pada akhir waktunya, pada akhir sholat, pada akhir waktu sholat. Walam tafuthu, dan sholat belum luput dari dirinya. Artinya dia masih sholat pada waktunya, cuman pada akhir waktu. Walama fatahu min awali waqtiha, dan apa yang luput darinya dari permulaan waktu sholat itu khairun, itu lebih baik, minat dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa fiha yang ada di dalam dunia. Jadi keutamaan yang dia lewatkan dari sholat pada awal waktunya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian wala yambaghi, dan tidak sepantasnya ayu akhira sholata lintidhari kathratil jam'i. Tidak sepantasnya seorang imam itu mengakhirkan sholat lintidhari kathratil jam'i, karena menunggu banyaknya jamaah. Bal alaihim al-mubadaratu, bahkan wajib ke atas mereka para jamaah tadi itu al-mubadaratu, bersegera, lihiyazati fadilati awali waktu, untuk memperoleh keutamaan awal waktu. Fahiyah, adapun keutamaan awal waktu itu afdalu, itu lebih utama, min kathratil jamaah, lebih utama daripada banyaknya jamaah. Wa min tatwilis surah, dan daripada memperpanjang surah. Jadi sholat di awal waktu dengan jamaah yang seadanya, yang sedikit, itu lebih utama daripada jamaahnya banyak tapi sholatnya di akhir waktu. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, kanu, mereka para sahabat, idza hadarathnani, apabila telah hadir dua orang, fil jamaah, pada sholat jamaah, lam yang tadhiru asalisa, mereka tidak menunggu yang ketiga.
Wa idza hadara arba'atun, dan apabila telah hadir arba'atun 4 orang fil jenazah, pada sholat jenazah, lam yang tadiru al khomisa, mereka tidak menunggu yang kelima. Kemudian wa qad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil fajri, dan pernah Rasulullah SAW ini tertinggal daripada sholat fajar, sholat subuh. Wa kanu fi safarin, dan adalah mereka itu dalam perjalanan. Wa innama ta'akhkhara lit-thaharah, dan hanya saja Nabi itu terlambat itu lit-thaharah, karena bersuci. Falam yungtadhar, maka Nabi tidak ditunggu. Wa quddima Abdurrahman bin Auf, dan dimajukan menjadi imam siapa? Abdurrahman bin Auf. Fasolah, kemudian Abdurrahman bin Auf itu sholat bihim dengan para sahabat. Jadi Abdurrahman dimajukan menjadi imam sahabat ketika itu. Hatta fatat Rasulullah SAW rok'atun, sehingga luput daripada Rasulullah SAW rok'atun, 1 rakaat. Faqama, kemudian Nabi berdiri, setelah selesai sholat Nabi berdiri, yaktiha, mengqadai 1 rakaat yang terlewat tadi. Qala, maka rawi berkata, perawi hadis ini berkata, fa ashfaqna min dzalika, maka kami para sahabat takut min dzalika, akan hal itu, yaitu ninggalkan Nabi tadi, karena enggak nunggu Nabi. Faqala Rasulullah SAW, maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda, qad ahsantum, kalian sungguh telah berbuat baik, bagus kalian. Hakadha, demikianlah, faf'alu, kerjakan. Yang demikian itu hendaknya kalian kerjakan. Seperti itulah sudah benar. Kemudian diceritakan lagi, waqad ta'akhkhara fi sholati dhuhri, dan Nabi juga pernah tertinggal fi sholati dhuhri, pada sholat zuhur. Faqaddamu Abu Bakrin, kemudian mereka para sahabat memajukan Abu Bakar untuk menjadi imam. Hatta ja'a, sehingga datang Nabi Muhammad SAW, wahum, sementara mereka para sahabat fi sholati, berada di dalam sholat. Faqama, kemudian Nabi berdiri, ila janibihi, di sisinya Abu Bakar. Kemudian walaisa alal imami, dan tidak ada alal imam, atas imam, intidharul muadzin, menunggu muadzin. Wa innama alal muadzin intidharul imam, dan hanya saja muadzin itu menunggu imam, lil iqamah, untuk qomat. Jadi qomat itu bukan maunya muadzin, akan tapi qomat tadi itu nunggu kode daripada imam. Fa'idha hadara, maka apabila imam telah hadir, fala yang tadir ghairahu, maka tidak perlu nunggu yang lainnya. Jadi qomat itu bukan maunya muadzin, tapi nunggu kode daripada imam. Kalau imamnya sudah ngasih kode, baru dikumandangkan iqamah. Nah, ketika imam sudah hadir, sudah ada, maka tidak perlu nunggu yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.